Saat itu dini hari, tanggal 6 Juni 1944, hari H. Seorang petugas medis jatuh dengan keras di lapangan berlumpur di luar sebuah desa kecil di Normandia. Dia bisa mendengar suara tembakan dan dengan cepat keluar dari parasutnya. Ken Moore bergegas menuju desa. Dia melihat sebuah gereja dengan tanda salib merah besar dan bergegas masuk. Di dalamnya ada Robert Wright, seorang petugas medis lainnya. Kedua orang itu saling menyapa dan segera mulai bekerja. Ini akan menjadi awal dari sebuah episode yang akan tercatat dalam sejarah. Saya Kevin Moore, Robert Wright. Keheningan gereja terpecah saat pintu terbuka dan para tentara yang terluka mulai berdatangan. Tanpa persediaan, mereka hanya membawa tas medis dan kotak P3K. Di luar, perang semakin memanas. Jerman telah merangsek masuk ke dalam desa dan pertarungan menjadi perkelahian brutal dari rumah ke rumah. Di dalam gereja, Ken dapat mendengar tangisan orang-orang yang terluka. Dia tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengan hanya dilindungi oleh logo palang merah di helm dan band lengannya, dia memberanikan diri untuk terjun ke dalam keributan. Berpikir cepat, ia mengambil gerobak kayu tua milik gereja sebelum berlari menyeberangi jalan terbuka. Beberapa rumah jauhnya, seorang tentara Jerman melihat sosok Ken. Menyiapkan senapannya, dia membidik. Dia membidiknya, jari di pelatuk siap menembak. Tapi dia melihat logo palang merah dan mengendurkan jarinya di pelatuk. Medis! Medis! Ken berhasil mencapai sisi lain tanpa cedera dan menemukan tentara dari 101st Airborne memberikan bantuan kepada tentara yang terluka. Sama-sama mereka menarik pria itu ke gerobak dorong dan Ken berlari kembali ke gereja. Dia menyeberangi jalan yang terbuka, merunduk dan berlari melewati badai timah panas dan masuk ke tempat yang aman. Wilayah dimenangkan dan dikalahkan selama berjam-jam dan kedua petugas medis itu terus berani menjelajah lebih jauh, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan lebih banyak tentara Amerika yang terluka. Menjelang malam, Ken bergegas melewati pintu sambil membawa seorang pria yang terluka. Tapi kali ini, gereja menjadi hening karena terkejut. Semua orang menatap Ken dan pasiennya, karena dia bukan orang Amerika, dia orang Jerman. Ken membawa orang Jerman itu ke bangku dan memberikan pertolongan, tanpa menghiraukan tatapan tajam tentara lainnya. Robert diam-diam mendekat dan tanpa ragu membantu merawat orang Jerman itu. Satu persatu tatapan berpaling. Tidak ada yang berani menolak. Ketika ditanya mengapa dia membantu Jerman, Ken kemudian mengatakan, mereka adalah manusia, sama seperti kita. Mereka hanya mengenakan seragam yang berbeda. Setelah itu, lebih banyak lagi orang Jerman yang dibawa untuk dirawat. Di dalam gereja, pekerjaan berlanjut hingga pintu dibanting. Berdiri di sana, disinari cahaya malam, adalah seorang tentara Jerman. Senjatanya terhunus dan siap ditembakkan. Tidak ada yang bergerak. Tentara Jerman itu menatap para petugas medis dan memperhatikan sekelompok kecil orang Jerman di sudut ruangan. Perlahan-lahan dia menurunkan senjatanya, lakukan tanda salib, dan pergi. Robert menghembuskan nafas lega. Sekarang melihat bahaya, ia mengambil senapan dan memberlakukan aturan tidak boleh membawa senjata, memaksa semua orang tanpa memandang pihak atau pangkat untuk meninggalkan senjata mereka di ambang pintu. Dengan hari yang beranjak fajar, makin jelas bahwa kelompok 101st harus mundur. Perwira atasan mereka tiba di gereja, memperingatkan Robert dan Ken bahwa mereka akan dipaksa untuk mundur, tetapi mereka tidak bisa membawa yang terluka. Ken dan Robert saling berpandangan dan menyatakan bahwa mereka berdua akan tetap tinggal. Jerman merebut kembali desa dan mulai membawa orang-orang yang terluka ke gereja untuk meminta bantuan. Gereja menjadi penuh, sampai-sampai lantainya harus digunakan. Mereka yang tidak diharapkan untuk bertahan semalaman diberi tempat yang paling dekat dengan altar. Malam berlalu dan terdengar suara gedoran di pintu.
Orang perwira Jerman dan anak buahnya berada di pintu masuk gereja. Orang-orang itu melanjutkan untuk masuk, tetapi Robert memberitahunya bahwa ada kebijakan tanpa senjata dan bahkan orang Jerman pun tidak dikecualikan. Petugas tersenyum dan mengangguk kepada anak buahnya. Mereka ragu-ragu, tapi mengikuti instruksinya. Begitu masuk, petugas berterima kasih kepada petugas medis atas bantuan mereka dan bertanya apakah ada yang mereka butuhkan. Roberts menjawab, "Perbekalan dan dokter. Saya bisa mengirimkannya kepada Anda dalam 24 jam." Keduanya berjabat tangan dan petugas itu pergi. Menjelang tengah hari, pertarungan kembali berlangsung. Screaming Eagles mendorong kembali dengan energi baru, mendapatkan kembali posisi yang hilang. Sepanjang itu, semua petugas medis berani di tempat terbuka, tapi kali ini sesuatu yang berbeda terjadi. Berhenti! Karena kapanpun dan dimanapun kedua orang itu muncul, pertempuran akan berhenti, sehingga mereka bisa lewat. Pasukan Amerika merebut kembali kota dari rumah ke rumah, dan seiring dengan mundurnya Jerman, mortir-mortir mulai dijatuhkan. Ada suara kaca pecah dan dentuman saat mortir bergulir di lantai gereja. Dengan keajaiban yang luar biasa, mortir itu rusak. Seandainya meledak, seluruh gereja akan hancur menjadi puing-puing. Robert dengan cepat mengambilnya dan melemparkannya kembali ke tempatnya semula. Tiba-tiba, rentetan peluru menembus jendela gereja, menghujani beberapa orang yang terluka. Robert mengintip keluar pintu dan melihat sebuah tank Sherman menembak dengan senapan mesinnya. Dia segera berlari keluar untuk menghentikan tank tersebut, tetapi ketika dia berhasil, dia mendapati salah satu dari 101st telah sampai di sana lebih dulu. Seorang letnan Amerika tiba untuk memberitahu petugas medis bahwa mereka membutuhkan akses ke menara gereja untuk digunakan sebagai pos pengamatan. Ken langsung menolak dengan menyatakan, "Kamu tidak bisa melakukan itu." Sang letnan dengan percaya diri menggunakan pangkatnya untuk membuat para petugas medis mundur. Tetapi Robert tetap teguh. Gereja ini adalah tempat yang aman bagi mereka yang terluka dan tidak akan dipersenjatai. Selama 3 hari 2 malam, mereka merawat lebih dari 80 orang. Dan hanya 2 orang yang selamat. Gereja itu masih berdiri sampai sekarang. Terdapat monumen untuk mengenang jasa kedua petugas medis dan beberapa jendela kaca patri untuk menghormati mereka dan pasukan pembebas. Pengingat yang paling memilukan adalah bangku-bangku yang masih menampakkan noda-noda dari hari yang menentukan itu. Ada juga sebuah ubin retak yang menandai tempat di mana mortir secara ajaib gagal meledak. Wright ingin dimakamkan di halaman gereja setelah kematiannya, tetapi birokrasi membuat hal itu tidak mungkin. Namun, bahkan setelah kematiannya, wasiatnya tidak dapat ditolak. Entah bagaimana, sebagian abunya dibawa ke Perancis dan dimakamkan di halaman gereja, di mana sebuah plakat sederhana bertuliskan REW untuk inisialnya menandai tempat itu, di mana petugas medis pemberani itu akhirnya kembali. Jika Anda belum melakukannya, silakan subscribe channel ini dan silakan tonton lebih banyak video kami. Terima kasih.